Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan kembali materi tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Dan yang kedua, memberikan contoh sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang keempat. Materi yang pertama adalah dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Silahkan bisa dilihat di buku siswa di halaman 84. Anak-anak, di sini ada teks bacaan ya di halaman 84. 85 dan 86. Teks bacaan tersebut berjudul dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Silakan anak baca ya. Di sini Pak Hamzah jelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Anak-anak, perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Untuk yang pertama adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik dan terjadi banjir. Ya, selain itu, yang kedua adalah cuaca ekstrim. Misalnya, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Anak-anakku, bahwa di negara kita yaitu negara Indonesia ini memiliki iklim yang tropis. Maka dari itu pada musim kemarau yang berkepanjangan ya anak-anak adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, hal tersebut ya anak-anak terjadi karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Ada bakteri, virus, jamur, dan parasit tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Jadi, kondisi ini anak-anak menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi seperti penyakit kulit akibat jamur. Nah, untuk cuaca ekstrim ya. Nah, di negara kita dan pada saat ini sulit ditebak ya anak-anak. Jadi di satu wilayah bisa saja terjadi hujan terus-menerus yang disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir ya anak-anak. Nah, sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan. Nah, sehingga mengeringkan sawah, ladang, dan sumber-sumber air masyarakat. Nah, belum lagi suhu ekstrim yang disebabkan terik matahari dapat membakar kulit. Cuaca ekstrim seperti hujan kencang ya anak-anak yang terjadi secara terus-menerus ini akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, jika daratan tidak siap menampung
limpahan air yang banyak, maka akan terjadi banjir yang sangat besar ya anak-anak. Nah, kondisi banjir ini menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Nah, dengan kasus seperti ini ya, kasus penyakitnya anak-anak seperti malaria, kemudian demam berdarah, ini akan sangat banyak. Nah, sekarang kita lihat ya anak-anak, berikut beberapa contoh pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Yang kedua, perubahan iklim mempercepat tumbuhnya penyakit yang berhubungan dengan air. Ketiga, cuaca dingin yang ekstrim ya, ini menyebabkan daya imun menurun. Keempat, hari cerah dan udara sejuk dapat meningkatkan mood. Sedangkan 5, cuaca ekstrim dapat menimbulkan penyakit psikologis. Itu tadi anak-anak beberapa contoh berkaitan dengan pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Materi yang kedua adalah memberikan contoh sikap bersatu. Nah, pada pelajaran minggu kemarin ya anak-anak, atau hari kemarin anak sudah belajar bagaimana ketika kita menuliskan contoh ya, menuliskan contoh sikap bersatu, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, kita lihat ya, sekarang kita akan belajar memberikan contoh sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di buku siswa di halaman 87. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya yang beragam. Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti yang Pak Hamzah kemarin jelaskan ya anak-anak, bahwa negara kita itu terdiri dari berbagai macam adat istiadat, ya, suku, budaya, ras, agama. Ya. Di setiap daerah kita juga memiliki berbagai macam pakaian adat, ada rumah adat, makanan khas ya. Nah, kemudian keberagaman ini tidak seharusnya menimbulkan permasalahan dalam negara. Sebaliknya, keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Nah, sekarang kita lihat beberapa cara menghargai ya keberagaman suku bangsa dan budaya adalah sebagai berikut. Apa saja itu anak-anak? Ya, yang pertama, ikut memelihara, melestarikan, serta mengembangkan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kedua, tidak merendahkan adat istiadat lain. Yang ketiga, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Nah, dengan menghargai ya keberagaman suku, bangsa, dan budaya di negara kita Indonesia, maka akan timbul sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Jelas anak-anakku? Ya, oke ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai anak-anak. Kita belajar 2. Yang pertama kaitannya dengan informasi, kaitannya dengan perubahan cuaca ya anak-anak, atau perubahan iklim
terhadap kesehatan manusia, dan yang kedua sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas evaluasi anak-anak, silahkan kalian lihat di buku siswa di halaman 86. Nah, di sini tugas hari ini, carilah informasi lain dari berbagai sumber tentang dampak perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kemudian, jelaskan sebab-sebab dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan cuaca tersebut. Nah, di dalam buku teks ya anak-anak, sudah tersedia contoh satu atau diberikan contoh satu, yaitu dampaknya apa anak-anak. Nah, dampak itu atau akibat. Nah, akibatnya banjir. Nah, mesti banjir itu ada penyebabnya. Nah, dituliskan dalam contoh ya anak-anak. Ini yang menyebabkan banjir itu adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh. Bisa saja selain itu juga bisa anak-anak, misalnya banjir. Nah, ini akibat dari misalnya yang menyebabkan bisa penggundulan hutan ya. Nah, karena tanpa di planning dengan jelas, terus menggunduli hutan secara liar. Nah, ini mengakibatkan bisa terjadinya banjir. Nah, silahkan kalian tuliskan ya 2, 3, 4, 5, meneruskan dampaknya ya atau akibatnya, kemudian sebab terjadinya yang anak-anak tulis kaitannya dengan dampak perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Silakan anak-anak, kalau sudah selesai bisa dikirimkan ke Google Classroom ya. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah Pak Ambil sampaikan ya, dan tugas. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anakku, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.